Nah, teman-teman cerita rakyat, ini adalah kolam Segaran, salah satu situs peninggalan Majapahit. Kolam Segaran ini terletak di Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kolam Segaran ini adalah salah satu saksi sejarah yang menunjukkan betapa besarnya Majapahit ketika itu, teman-teman. Kolam itu kini menjadi salah satu ikonik dari peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut informasi dari berbagai sumber dan warga, konon, dahulu kolam Segaran ini merupakan salah satu tempat utama di lingkungan kerajaan yang difungsikan untuk menjamu tamu dari negeri sahabat Majapahit seperti Cina. Kolam ini juga disebut menjadi tempat membuang sisa perkakas jamuan seperti piring, gelas, dan lainnya. Tujuannya menunjukkan kepada para tamu betapa kaya dan besarnya Majapahit. Bendinten mancek teng mriki, Pak. Ya jarang-jarang. Oke, ora dijaring ngono ya iki. Nggih. Oh, kadang itu jaring apa, Pak? Walah. Ada kala yang menyebut bahwa kolam Segaran ini merupakan sebuah waduk yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air penduduk dan kerajaan pada kala itu. Sumber dari beberapa media menyebutkan kolam Segaran ini ditemukan pada tahun 1926 dalam keadaan teruruk tanah. Kolam Segaran merupakan satu-satunya kolam kuno terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Luasnya kurang lebih mencapai 6,5 hektar dengan bentuk membujur ke arah utara selatan sepanjang 375 meter dengan lebar 175 meter. Di sekeliling tepi kolam dilapisi dinding setebal 1,60 meter dengan kedalaman 2,88 meter. Ini ada orang mancing di sini. Nah, ini mancing boleh di sini, jalan-jalan, main ke sini. Jadi pagar, cuman ini dipagar, teman-teman, pagar besi mengelilingi tempat ini. Seperti ini ya. Nah, ini batu bata kunonya yang saya bicarakan. Jadi ini masih besar, masih tertata rapi, licin tapi teman-teman. Seperti ini. Ini masih asli. Bata kuno, peninggalan Majapahit ini. Bentuknya kan beda, ukurannya beda dengan batu zaman modern saat ini ya teman-teman. Ya teman-teman, saya saat ini ada di kolam Segaran, ada di Kabupaten Mojokerto. Kolam Segaran ini adalah salah satu dari peninggalan Kerajaan Majapahit. Ini ada di lingkungan, bisa dikatakan ini merupakan salah satu bagian dari lingkungan Kerajaan Majapahit. Jadi di sebelah sana itu ada pendopo agung, tak jauh dari sini, dan ini kolam Segaran ini adalah salah satu peninggalan. Dan menurut cerita yang saya dengar dulu, ini kolam Segaran ini adalah salah satu ikonik milik Kerajaan Majapahit, di mana dahulu itu setiap ada tamu-tamu yang datang dari kalau sekarang itu dikatakan dari luar negeri, itu
mereka menjamunya di sini, kerajaan menjamunya di sini. Kemudian konon katanya karena dikenal kerajaan paling kaya, kerajaan terkaya ya, kerajaan kaya lah Majapahit itu. Jadi setiap jamuan itu makan di tamu-tamunya itu habis makan itu piringnya nggak dicuci teman-teman, katanya sih ya, dibuang di sini. Jadi ini banyak sekali, katanya dulu tuh banyak sekali ada piring-piring apa yang dibuang di dalam kolam sini. Seperti itu sekilas cerita aja yang saya dapat, dan ini memang masih sangat nuansa kunonya masih sangat kental di sini. Jadi di sekitar yang saya injak ini adalah masih berupa lapisan batu bata kuno, ukurannya besar-besar ya kan. Masih tertata rapi di sini, dan kolamnya masih utuh, masih bagus. Sampai saat ini dijadikan oleh masyarakat sini, sekitar sini itu untuk mungkin berwisata di sini. Kemudian kalau pagi seperti ini, saya pagi-pagi ini ya, ada yang jalan-jalan, olahraga, berlari-lari keliling kolam sini. Pagi banyak yang lari, olahraga, kemudian duduk-duduk ngobrol sama teman. Di sana ada, di belakang saya ini. Nah seperti itu. Oke, saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan, melihat bagaimana penampakan. Yang belum tahu ya, kalau mungkin sekitar Mojokerto memang udah tahu, ini udah nggak asing kolam Segaran itu seperti apa. Tapi kalau di sini, kalau mungkin yang dari luar Jombang mungkin belum tahu. Ini luasnya teman-teman, saya perkirakan ini berapa ya ini ya, kalau dari ujung panjangnya itu sekitar ada 1 kilo ya, mungkin 1 kilo 500 meter ya, mungkin 500 meter sampai 1 kilo lah, saya nggak bisa ngukur. Kemudian lebarnya mungkin sekitar 300 sampai 500 meter, luas sekali teman-teman ya. Oke, kita jalan-jalan ya. Jadi ini jalannya agak licin teman-teman. Pemugaran kolam Segaran pertama kali dilakukan pada tahun 1966. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1974 secara menyeluruh. Pemugaran ini memakan waktu hingga 10 tahun, teman-teman. Padahal ini kan digulung kas iki sak brek lho sing mulan sing mau. Panjen gak kelemangan yo. Lunyu. Sing larung wingi ku kan tak jebur jam 12 bengi ya. Aku golek ini iki lho lek ono. Aku tak gelem. Saya mau keliling-keliling itu kayaknya ini teman-teman, awang-awangan.
Aduh, jauh sekali, capek saya ini. Gak apa-apa, di sini aja ya. Jadi ini sudah kelihatan kok, ini menggambarkan bagaimana suasana di apa sekitar kolam Segaran ini. Jadi saya ada di dalam ini area kolam. Jadi, nah seperti ini ada orang mancing. Terus ada bapak yang lagi mancing. Seperti yang saya bilang tadi, ini batu-batanya penuh ini. Ya, ini adalah kompleks sana itu Pendopo Agungnya ada di sana teman-teman ya, Pendopo Agung. Kemudian kalau sekitar ini pemukiman penduduk. Di sana juga ada makam. Terus nah, ini yang jadi pertanyaan sampai sekarang ini yang masih menjadi misteri. Itu katanya sih istananya itu sampai saat ini masih menjadi misteri ada di mana gitu kan. Masih beberapa dugaan-dugaan saja, masih beberapa dugaan-dugaan saja yang menyebut bahwa hasil penelitian gitu kan tapi masih menjadi dugaan, belum pasti lokasi-lokasi jadi dari keratonnya itu di mana gitu ya. Ada juga sumber yang saya dapat itu, tapi ini juga bukan dari hasil penelitian, arkeolog seperti itu konon katanya. Ini masih katanya konon ya, karena bukan dari sumber dari BPJB atau arkeolog atau seperti apa. Kolam Segaran ini Keraton Majapahit itu dipindah. Entah benar apa tidak ya, dipindah. Jadi dipindah dijebol. Bahasanya dijebol itu apa? Dicabut teman-teman. Dicabut kemudian dibawa ke wilayah pesisir selatan pada saat itu. Makanya kenapa sampai saat ini nggak ketemu di mana keratonnya itu, istananya itu ya. Jalannya di sini. Kolam Segaran ini kini sangat indah. Tak jarang, tempat ini menjadi alternatif tujuan wisata di Mojokerto. Penduduk sekitar juga kerap memanfaatkan area kolam ini untuk olahraga, seperti lari-lari kecil mengelilingi kolam dan memancing ikan. Nah, itulah sedikit cerita mengenai Kolam Segaran teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel Cerita Rakyat, like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.